harganya 1 juta lebih. Tapi nggak beli sendiri, dibelikan orang. Kan kiai memang bajunya sering dikasih orang memang. Begitu sampai di sana, masuk saya ke masjid, ternyata mereka sambutannya dingin. Saya datang nggak ada yang berdiri, cuma tangannya satu. Itu pun saya yang ngulurkan. Saya ini sudah pakai jubah bagus, masih dingin sambutannya. Akhirnya habis itu Isya, saya diminta jadi imam. Saya belum ceramah. Mungkin karena saya pakai jubah bagus, malu mau jadi imam. Saya jadi imam. Saya jadi imam karena di depan mereka saya berusaha fasih betul. Karena di depan mereka dan jubahnya juga sudah bagus. Saya ini nggak boleh kalah fasih lah. Padahal saya kalau jadi imam biasa-biasa aja. Cuma di situ saya sengaja. Selesai sholat, saya baca zikir jahar. Saya sengaja baca zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ternyata mereka ikut. Habis itu saya baca doa. Ternyata mereka amin juga, walaupun nggak tinggi angkat tangannya. Mungkin nggak biasa di situ. Habis itu saya ceramah. Yang saya ceramahkan isinya maulid, tapi nggak bilang maulid. Saya bilang pada mereka, kita ini harus menghadirkan keagungan baginda Rasulullah SAW di hati kita. Mengapa? Karena Rasulullah memang makhluk paling mulia, makhluk paling utama, makhluk paling sempurna. Rasulullah diagungkan bukan karena pencitraan, diagung-agungkan sebenarnya tak agung, bukan. Tapi memang karena manusia paling agung. Saya sampaikan dasarnya dalam Al-Quran dan hadis yang ada di maulid. Gak bilang maulid. Apa yang terjadi? Selesai acara, satu masjid cium tangan semua. Oh, ini berarti nunggu isinya maulid, mau lembut hatinya. Lalu mau pulang mereka bilang, Kiai kapan kesini lagi? Kata. Coba rumah saya dekat-dekat, saya bikin rutinan di situ. Karena masjid Wahabi. Cuma karena jauh di Malang, gak kesana lagi. Nah, artinya apa? Maulid Nabi ini penting saudara. Pentingnya apa? Terutama pada masa sekarang. Kita perlu menghadirkan keagungan Rasulullah di dalam hati. Karena kita memang wajib mengagungkan Rasulullah. Harus mengagungkan Rasulullah itu. Bukan apa-apa. Dan Rasulullah itu agung bukan karena pencitraan. Bukan. Karena memang manusia makhluk yang paling agung. Nah, sekarang ini kan musim pilkada. Ada orang kecil dibesar-besarkan. Caranya gimana? Dibikinkan gambar, ditaruh di pinggir jalan. Dilihat gambarnya orangnya glowing. Setelah ketemu orangnya bureng nih. Itu kan namanya pencitraan kan. Kalau Rasulullah itu enggak, memang Rasulullah agung. Dan para nabi semuanya manusia-manusia pilihan. Itu pilihan siapa? Pilihan Allah. Karenanya kita wajib mengagungkan Rasulullah. Mengagungkan Rasulullah itu bukan cek kosong. Artinya biasa-biasa tapi diagungkan, bukan. Para nabi itu memang semuanya manusia-manusia pilihan. Pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Kalau pilihan manusia sering keliru. Tapi kalau pilihan Allah tidak bakalan keliru. Karenanya di dalam kitab akidah sifat wajib para nabi yang biasa disebutkan ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sebenarnya kata para ulama sifat wajib para nabi bukan ada 4. Lebih dari 4. Cuma yang 4 ini disebutkan karena berkaitan dengan kebenaran wahyu dan syariat. Lebih dari itu sebenarnya apa diantaranya? Diantaranya sifat wajib para nabi ayyakuna akmalan nas. Harus manusia paling sempurna. Sempurna apanya? Khalqan wa khuluqan. Baik fisik maupun budi pekerti. Jadi gak ada ceritanya secara fisik seorang nabi itu punya cacat fisik, gak ada. Atau kurang fisiknya gak ada. Tapi memang paling sempurna. Misalnya dalam segi kekuatan.
Para nabi ini fisiknya kuat-kuat. Kekuatannya 40 kali orang biasa. Itu para nabi. Gak biasa-biasa saudara, 40 kali orang biasa. Kekuatan fisik para nabi. Rasulullah SAW istrinya setelah baginda ini di Madinah, istri Siti Khadijah ini wafat ya, usianya sudah 50 tahun lebih, istrinya ada 9. Istrinya 9, kalau 9 orang, 9 istri ini lagi tidak berhalangan, satu malam didatangi semua. Rasulullah masih sholat tahajud, masih jadi imam sholat subuh, masih berdakwah, mengajar macam-macam. Padahal 9 yang dilayani. Saudara, kira-kira misalnya satu malam melayani 2, kira-kira ikut maulid apa enggak kali ini? Misalnya 2 aja lah, gak kira, paling ya tidur di sini. Mengapa? Ya gak kuat memang. Kalau para nabi memang fisiknya kuat-kuat. Makanya ya diriwayatkan di dalam sejarah, di dalam sirah nabawiyah, di Mekah itu ada orang musyrik ahli gulat namanya Rukanah, jumpa dengan Rasulullah. Berjumpa, ditanya, Rukanah, kamu ikut saya masuk Islam? Akhirnya Rukanah ini tanya, Muhammad, apa buktinya kalau kamu ini benar? Buktinya apa? Kata Rasulullah, kamu minta bukti apa? Minta apa? Lalu kata Rukanah, gimana kalau bulan dengan saya? Oh gak apa-apa, ayo bulan. Cuma kalau saya menang, kamu ngasih apa ke saya? Kata Rasulullah. Ya dah, kata Rukanah, kalau kamu menang Muhammad, 1 ronda 100 ekor kambing, 2 ronda 200, 3 ronda 300. Rukanah ini ya pegulat yang tak terkalahkan. Kalau sekarang tuh siapa yang dari Rusia itu? Ada ya, tukang Habib ya, Habib bukan Habib, Habib ya, Habib Nurmagomedov itu ya. Begitu Rukanah ini masang kuda-kuda siap gulat dengan Rasulullah, begitu dia beraksi langsung dibanting oleh Rasulullah. Rukanah dibanting, dia gak percaya, kok semudah ini mengalahkan saya. Oleh Rasulullah ditanya, berapa kambing buat saya? 100 ekor katanya. Tapi tunggu dulu, tadi itu kayaknya karena salah gerak, salah kuda-kuda. Ini ronde kedua katanya, saya gak pernah kalah. Akhirnya ronde kedua ternyata dibanting lagi oleh Rasulullah. Berapa ekor sekarang? 200 kata. Sampai ronde ketiga Rukanah ini dibanting terus. Akhirnya apa? Sudah berapa kambingnya? 300. Orang Arab ini kalau punya kambing bukan seperti orang Jawa, 5 ekor, 12 ekor, gak segitu, ratusan, kadang ribuan kambingnya. Akhirnya apa? Rukanah masuk Islam. Karena masuk Islam gak jadi Rasulullah ambil kambingnya. Berdasarkan hadis ini, Imam Abu Hanifah berfatwa, berijtihad, judi dengan orang kafir harbi hukumnya boleh dan hasilnya halal menurut Imam Abu Hanifah. Kalau dengan orang Islam hukumnya haram. Yang haram di dalam Al-Quran itu kalau musuhnya Islam katanya. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kita mazhab Syafi'i, haram menurut mazhab Syafi'i. Karena kata Imam Syafi'i itu di Mekah, setelah di Madinah turun ayat tentang judi, gak boleh lagi kata Imam Syafi'i. Dan saudara ikut Imam Syafi'i, jadi gak boleh ikut judi online gitu. Khawatir pulang dari maulid nyoba-nyoba judi online misalnya. Ini Hanafi dan ini lawannya orang kafir. Enggak, itu banyak orang Islam yang ikut di situ. Haram judi online walaupun ikut Imam Hanafi. Karena orang Muslim banyak yang nakal ikut judi online, makanya jadinya haram. Nah, artinya apa? Para nabi ini secara fisik memang paling sempurna, paling kuat secara fisik. Secara penampilan para nabi ini, kata para ulama, di antara sifat wajibnya ayyakuna ajmalan nas, harus orang paling ganteng pada masa itu. Gak boleh seorang nabi itu wajahnya kalah ganteng dengan orang biasa, apalagi agak jelek.
apalagi di bawah standar, gak boleh. Makanya di dalam Al-Quran orang-orang kafir, orang musyrik mencela para nabi, gak ada yang menyangkut fisik, misalnya jelek, hitam atau bagaimana, gak ada. Memang para nabi paling ganteng pada masanya, diakui memang. Itu para nabi ganteng-ganteng. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas saut." Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali seseorang yang tampan wajahnya, merdu suaranya. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajahan wa ahsanahum sautan. Dan nabi yang diutus pada kalian, nabi yang paling tampan wajahnya, paling merdu suaranya. Itu secara fisik, saudara. Mengapa para nabi harus paling ganteng? Kalau ada nabi kalah ganteng dengan orang biasa, umatnya yang datang dari jauh, belum kenal dengan beliau, bisa keliru nanti, dikira yang ganteng yang temannya itu. Dan ini sering terjadi. Kalau ada seorang penceramah, mubaligh belum viral, fisiknya pas-pasan, kadang-kadang yang dikira kiainya itu sopirnya. Saya ini dulu pernah pengalaman, saudara. Awal-awal nikah, pulang dari pondok, berat badan cuma 40 kilo. Orangnya kurus. Gak viral lagi, gak masuk TV, gak ada YouTube waktu itu. Diundang ceramah Isra Mi'raj di Bandung, di Denpasar di Bandung. Sopir saya orangnya gagah tinggi. Sudah tua memang. Tinggi ya, gagah. Tidak terlalu tua waktu itu. Saya masih 30-an. Karena datang terlambat, jamaah menunggu di halaman masjid. Malam-malam Isra Mi'raj. Karena ditelepon terus, sopir saya ini kayaknya gopo. Sampai di depan masjid, turun, gak nunggu saya, turun duluan. Turunnya bareng. Akhirnya jamaah masjid salaman dengan sopir saya semua. Gak ada yang salaman dengan saya. Begitu masuk ke dalam masjid, saya duduk di depan, sopir duduk di belakang. Jamaah tolah-toleh, mana kiai? Gak ada. Selesai ceramah, mereka ketawa-ketawa menghampiri saya. Maaf kiai, maaf. Kenapa? Saya kira ini kiainya. Ya gak apa-apa, kalau datangnya keliru gak apa-apa. Yang penting pulangnya jangan keliru lagi. Nah, artinya apa? Rasulullah SAW memang manusia paling agung, manusia paling sempurna. Ini wajib hadir di hati masyarakat kita. Apalagi pada masa sekarang, sebentar-sebentar ada orang ngaku nabi. Pernah dulu beberapa tahun yang lalu dalam jangka waktu 3 bulan yang ngaku nabi ada 3 orang. Malah 4 orang dengan perempuan dari Jakarta. Cuma katanya dah mati. Nah ini ternyata apa? Yang satu di Kalimantan Barat pelatih bulu tangkis. Lalu yang di Jawa Timur itu dukun. Yang di Lombok orangnya dukun juga. Setelah dilihat wajahnya, ternyata wajahnya biasa-biasa. Malah ada yang di bawah standar. Tapi masyarakat kita ada yang percaya kalau dia dapat wahyu. Kalau nabi ada yang percaya. Gak bisa seperti itu. Para nabi ini sebelum mengeluarkan mukjizat, fisiknya sudah mukjizat. Orang yang didatangi malaikat Jibril itu pilihan Allah, gak sembarang. Angkanya kalau ada orang ngaku bisa memanggil malaikat Jibril, kadang mukanya jelek gitu. Dan gak boleh begitu. Ini ya, ini keagungan para nabi. Nah kemudian pada masa-masa sekarang, acara maulid ini juga penting untuk mengoreksi akidah kita agar tetap lurus sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam Al-Quran biasanya ketika acara maulid ayat yang dibaca Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmat, sebagai kasih sayang bagi semesta alam. Nah, ini artinya apa? Ini simbol bahwa Rasulullah SAW lebih mulia, lebih utama daripada nabi-nabi yang lain. Mengapa? Kalau nabi-nabi yang lain hanya diutus bagi kaumnya saja. Misalnya Nabi Bani Israel, ya untuk Bani Israel. Nabi kaum Himyar untuk orang Himyar. Dan itu pun yang dapat rahmat cuma yang menerima agamanya. Yang beriman dapat rahmat, yang gak beriman langsung diazab, ditumpas, dimusnahkan oleh Allah. Tapi kalau baginda Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah ini diutus semesta alam dapat rahmat semua. Manusia yang beriman dapat rahmat, yang kafir dapat rahmat. Dapat semua. Gimana? Kata Ibnu Abbas, diriwayatkan di dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur, ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas berkata, man amana bihi tammat lahur rahmah fid dunya wal akhirah. Orang yang beriman kepada Nabi, maka rahmat Allah sempurna baginya di dunia dan akhirat. Ini kalau beriman, rahmatnya sempurna dunia akhirat. Tapi wa man lam yu'min bihi, orang yang tidak beriman kepada Nabi, ufiya mimma kana yusibul umam fi ajilid dunya minal azab. Maka orang yang tidak beriman tadi dilindungi oleh Allah dari azab yang menimpa umat-umat terdahulu ketika di dunia. Contohnya azab apa? Kal maskhi, kal khosfi, seperti dibenamkan di dalam bumi. Nabi-nabi terdahulu apabila umatnya sudah tidak mau beriman, berdoa kepada Allah agar dibinasakan. Ada yang diamblaskan, dibenamkan dalam bumi. Semuanya, gak ada sisa orang-orang kafir. Kemudian ada yang wal maskhi, ada yang dirubah-rubah. Contohnya orang-orang Bani Israel, ya, karena melanggar perintah nabinya, dirubah-rubah menjadi kera. Ada yang wal qalfi, ada yang dilempar dengan pasir dan batu. Itu umat-umat para nabi terdahulu. Tapi setelah Rasulullah SAW diutus, gak ada orang kafir yang dimusnahkan, gak ada. Mengapa? Itu rahmat Allah di dunia. Di akhirat gak dapat rahmat. Kadang-kadang gara-gara rahmat Allah melalui Rasulullah yang bersangkutan akhirnya beriman. Ini kisah Maulid tahun 1953. Umat Islam di Lebanon Selatan bikin acara Maulid. Maulid itu kalau di Lebanon mirip-mirip dengan Indonesia. Gimana? Kalau di Indonesia biasanya bakar petasan, mercon. Tadi malam saya ceramah, begitu ya Nabi langsung itu kalau di negeri kita. Kalau di Lebanon nggak pakai mercon saudara, pakai apa? Pakai tembak. Karena rumah-rumah punya tembak di sana. Persiapan, ada musuh di sebelah. Rumah-rumah punya bom, punya mortir, main tembak-tembakan. Ketika umat Islam merayakan Maulid, lalu melakukan tembakan, ya, ada anak perempuan Kristen lagi main-main. Salah satu peluru, salah satu pelor jatuh kena kepalanya. Anak Kristen ini, anak perempuan. Akhirnya kepalanya bocor pendarahan. Keluarganya gak terima, minta pertanggungjawaban umat Islam. Ini bocor gara-gara kalian main tembak-tembakan tadi. Kami gak terima katanya. Walaupun kalian maulid, gak terima. Siap? Oleh umat Islam dibawa ke klinik. Dibawa ke klinik terdekat, ternyata klinik gak siap, peralatan gak lengkap. Akhirnya dirujuk rumah sakit Amerika di Beirut. Karena lengkap waktu itu. Yang menangani di ruang ICU 2 dokter Amerika, 3 dokter Lebanon. Ternyata anak perempuan ini pendarahan terus dan gak sadar-sadar. Yang namanya orang tuanya, ibunya di depan rumah sakit marah-marah.
marah-marah sampai akhirnya memanggil-manggil nama Nabi Muhammad SAW. Kata ibunya mungkin karena galau ya, karena risau, karena gelisah. Muhammad, kamu mana Muhammad? Ini anak saya, gara-gara umatmu merayakan kelahiranmu. Anak saya yang kena, saya gak mau anak saya mati Muhammad. Gimana pertanggungjawabannya? Di tengah-tengah itu 5 dokter ini di ruang ICU akhirnya memutuskan, ini kayaknya gak bisa disembuhkan. Ini semakin kritis. Kalau begitu dokter mengambil tindakan, kita keluar ruang ICU. Mempersilahkan ibunya untuk pertemuan terakhir dengan putrinya. Akhirnya keluar, silahkan ibu pertemuan terakhir dengan putrinya. Akhirnya masuklah ibu ini ke ruang ICU. Apa yang terjadi? Begitu ibu ini masuk pintu ke ruang ICU, ternyata putrinya lagi duduk-duduk. Kepalanya sembuh. Dan putrinya bilang, mah, tahan mah, laki-laki itu jangan boleh keluar. Mah, tahan, jangan boleh keluar. Ibunya terkejut, mana ada laki-laki jangan boleh keluar? Siapa laki-laki yang jangan boleh keluar, kata kamu? Kata putrinya, Nabi Muhammad. Gimana maksudnya? Tadi mah ketika saya sedang pingsan, belum siuman, bermimpi didatangi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang pada saya Nabi Muhammad, saya akan tolong kamu. Lalu kepala saya bocor diusapnya, langsung sembuh mah. Dan langsung sembuh, saya bisa siuman, bisa duduk begini. Tadi masih di sini, begitu mama masuk langsung keluar. Kayaknya agak suka mama kesini, karena mama beda agama. Akhirnya apa? Melihat kenyataan ini, mamanya membaca syahadat. Lalu ayahnya baca syahadat, paman-paman dan bibinya semuanya baca syahadat, keluarganya semuanya bersyahadat, mendapat rahmat Allah karena peringatan Maulid. Nah, ini rahmat memang. Rasulullah SAW memang sumbernya rahmat. Karenanya baginda Rasulullah SAW bersabda, innama ana rahmatun muhdad. Aku ini hanyalah rahmat Allah yang dipersembahkan buat kalian. Rasulullah ini rahmat Allah, saudara, yang dipersembahkan bagi kita. Gimana caranya kita memperbanyak rahmat Allah dari baginda? Banyak bersolawat ya. Banyak bersolawat, sucikan hati, perhatikan umatnya Nabi Muhammad, perhatikan keluarga Nabi Muhammad, perhatikan para pewarisnya, para ulama, orang soleh, para aulia, agar kita ini berta'alluq semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya rahmat Allah. Nah, dan ini jangan keliru, karena ini kan ayat rahmatan lil alamin. Sekarang ini kadang-kadang pakai ayat tapi disalah tafsirkan, disalah gunakan. Ada 2 kelompok yang biasanya menyalahgunakan ayat Al-Quran. Siapa? Yang pertama kelompok sumbu pendek, radikal kanan, namanya Wahabi. Pakai ayat Al-Quran untuk membid'ah-bid'ahkan orang, mensyirik-syirikan orang. Padahal ayat itu dengan permasalahan gak ada hubungan. Cuma melalui metode cocok logi, dicocok-cocokkan. Ada lagi yang suka menyelewengkan ayat, kelompok radikal kiri yang sumbunya terlalu panjang. Satunya sumbu pendek, satunya sumbu panjang. Gimana radikal kiri? Ini sebentar lagi, beberapa bulan lagi, bulan Desember. Tanggal 25 Desember ya, ada sebelah bangsa kita yang agama sebelah kan bikin acara hari raya Natalan. Kadang-kadang ada saudara kita yang jaga ritual Natalan. Ketika ditanya, kok jaga Natalan? Loh, Islam rahmatan lil alamin. Enggak benar itu. Kok rahmatan lil alamin itu tujuannya? Kalau menjaga agama lain bukan pakai dalil itu. Itu namanya pemerkosaan ayat. Salah itu. Kalau urusan agama, ayatnya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Agama kamu aja yang urus, agamaku aku yang urus. Karena itu urusan agama.
Karena membantu orang lain itu ada kaedahnya di dalam Al-Qur'an. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu pada kebajikan dan ketakwaan. Seperti jaga masjid ya, Maulid Nabi, Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih dan macam-macam, itu tolong menolong namanya karena ketakwaan. Jangan tolong menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan. Dan kalau ibadahnya orang kafir, menurut kita itu syirik, berdosa, maka gak boleh ditolong, ikut dosa. Ini kaidah umum ini. Lalu gimana Kiai kalau ada teroris serangan? Ya biar mereka lah yang jadi korban. Jangan saudara kita yang jadi korban. Masa saudara kita semuanya jadi korban? Ya urusan mereka, mereka juga jadi korban. Kadang-kadang saya ditanya sama jamaah yang polisi, Pak Kiai, saya ini polisi, ditugas jaga itu Natala. Dosa apa enggak? Ya dosa. Terus gimana Kiai? Ya kan sering dosa memang polisi. Mau diapakan? Enggaknya ya jangan jadi polisi kalau takut dosa. Yang begitu-begitu kan memang mau, kan sering mau memang jaga maksiat-maksiat itu. Kok masih tanya? Alasannya Pancasila, alasannya negara. Itu dosa ya dosa, walaupun NKRI, Pancasila, harga mati, apa dosa ya dosa. Ya karena ditanya, terus solusinya gimana? Ya anulah, minta tugas yang lain lah, jangan jaga itu, minta jaga masjid gitu. Nah, ini lagi yang gagal paham tentang rahmatan lil alamin. Apa? Beberapa waktu yang lalu ada tamu tokoh agama lain ke negeri kita. Lalu ada tokoh ormas ngomong, memberikan pernyataan melalui media. Apa? Kita mengucapkan selamat datang atas kedatangan Pak Paus. Loh, gak boleh gitu selamat datang, gak boleh, karena itu termasuk tanda kemunafikan di dalam Al-Quran itu, gak boleh. Nah, begitu orang ini bilang begitu, dia punya adik tokoh juga, ngomong adiknya, apa kata adiknya? Kita ini harus senang, karena gak semua negara yang bisa didatangi oleh Pak Paus. Ini memang abang adik ini memang aneh, kayaknya janjian memang abang adik ini. Entah siapa itu, mungkin nggak ada di sini, aneh ya, mana tempat lain. Habis itu ternyata Pak Paus dibuatkan acara di Masjid Istiqlal. Loh, kok Masjid Istiqlal memangnya nggak punya gereja? Nggak boleh kalau dibikinkan acara, nggak boleh. Kalau cuma datang, ya gak apa-apa ke masjid. Misalnya ada orang Kristen, orang Yahudi mau datang ke Al-Ittihad, gak apa-apa. Tapi kalau diundang sebagai kehormatan, gak boleh. Gak boleh. Haram hukumnya. Apalagi sampai di tempat itu ada yang cium tangan. Tas siapa itu? Lalu ada yang cium apanya itu? Hah? Dainya ya, kepalanya. Kepalanya dicium. Saya tadi gak ada yang cium di sini. Dan itu gak boleh saudara. Yang dianjurkan dicium itu orang soleh, orang alim ya. Kemudian orang yang mulia, seperti keluarga Nabi, keluarga Kiai misalnya. Karena itu, kalau karena dunia gak dianjurkan. Kamu kok mencium itu? Itu kaya tuh, banyak uang. Gak boleh itu. Apalagi dicium karena pimpinan orang kafir, tambah gak boleh, haram hukumnya. Malah bahkan ya, kalau mencium tangan pimpinan orang kafir itu ada harapan dapat berkah atau punya keyakinan dapat berkah, itu murtad. Karena kafir ini bawa kualat, bawa azab, bukan bawa berkah. Kebalikannya berkah. Dan ini jangan pakai rahmatan lil alamin. Ngawur namanya ini, ngawur. Dan ini ya, kelompok kemarin pada waktu itu ada yang menyambut pakai baca Al-Qur'an. Mari.
Itu nggak boleh juga. Baca Al-Quran itu dianjurkan kalau momennya tepat. Kalau nggak tepat nggak boleh. Misalnya minum ini karena momennya tepat, baca Al-Quran, baca basmalah sunnah. Karena ini memang zibal, penting. Nah, tapi kalau momennya makruh, misalnya baca basmalah makruh. Contohnya mau rokokan, Bismillahirrahmanirrahim, biar berkah rokoknya. Nggak dapat pahala, makruh itu. Kalau momennya haram juga. Contohnya misalnya mau nyabu, entah gimana caranya nyabu, nggak tahu ya. Mau nyabu Bismillahirrahmanirrahim, biar berkah nyabunya ini. Haram itu. Kalau untuk menghormati paus, ini agama lain, ya haram juga baca Quran. Apalagi kalau mengharapkan barokah dengan momen seperti itu, bisa murtad saudara. Na'udzubillah min. Ini harus paham. Sekarang ini orang-orang ngawur, alasannya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu bukan kunci Inggris. Tahu ekol Inggris saudara? Kalau bautnya kecil dikecilkan, nanti bautnya besar dibesarkan. Kayaknya rahmatan lil alamin ini dalil untuk apa saja. Ini yang kelompok kiri ya, radikal kiri, liberal. Kalau yang kelompok radikal kanan, dalilnya kullu bid'atin dhalalah, mirip kunci Inggris. Semuanya pakai itu. Ya pokoknya liberal sama Wahabi ini mirip-mirip metodologinya, metodenya sama-sama kayak engkol Inggris, dan itu nggak boleh. Nah, kemudian ya, ini juga penting untuk mengoreksi akidah berkaitan dengan momen Maulid Nabi. Ini apa? Kemarin ada orang bilang katanya imam, tapi bukan imam ittihad. Dia bilangnya apa? Semua agama sama. Loh, apa hanya yang sama? Ibadahnya nggak sama. Nggak sama kan? Nggak sama. Nggak ada agama sama itu. Bahkan sesama agama-agama yang masih murni, agama nabi-nabi terdahulu dengan agama nabi kita itu nggak sama kelasnya. Agamanya nabi kita lebih sempurna. Baginda Rasulullah SAW itu makhluk paling utama. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil 'anis syiqaqi. Makhluk Allah yang paling utama adalah nabi kita secara mutlak, karena itu tinggalkan perdebatan. Karena nabi kita ini nabi paling utama, rasul paling mulia, makhluk paling utama, maka konsekuensinya apa? Pertama, umatnya paling mulia, umatnya paling utama. Di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian hai umat Islam sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Umatnya Rasulullah ini lebih mulia daripada umatnya nabi-nabi terdahulu. Makanya kata Imam Al-Busiri dalam Al-Burdah, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ketika Allah menyeru kita, yang menyeru kita untuk taat kepadanya melalui rasul yang paling mulia, maka kami menjadi umat yang paling mulia. Umat Islam ini gak boleh disamakan dengan orang kafir. Dengan umat Nabi terdahulu aja gak sama. Itu sesama calon penghuni surga, sesama umat-umat yang akidahnya masih tauhid, tauhidnya lurus. Kalau dengan orang kafir gak bisa dibandingkan, karena orang kafir di dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Orang-orang kafir itu levelnya seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Al-Quran sudah jelas lebih sesat dari binatang, kok semuanya sama? Ngawur dia. Ya mungkin dia yang sudah menyamakan diri dan pindah, akidahnya pindah, sudah gak jelas. Ada yang begitu itu saudara, lagi viral ini. Nah artinya apa? Ini penting. Nah kemudian nabi kita ini nabi paling mulia, ya, makhluk paling mulia. Maka bagaimana umatnya paling mulia? Agamanya juga paling sempurna.
Karenanya di antara keistimewaan baginda Rasulullah SAW berkaitan dengan agamanya, anna syara'ahu la yunsah. Hukum syariatnya Nabi ini tidak akan pernah direvisi, tetap berlaku sampai akhir zaman. Kalaupun kita tidak menjalankan, itu bukan karena sudah direvisi atau di amandemen ya. Kalau istilah sekarang, kalau undang-undang peraturan kan di amandemen ya. Di amandemen. Itu bukan karena di amandemen, tapi karena kita sendiri yang nakal. Dan gak boleh meyakini bahwa syariat Islam ini sudah gak berlaku pada masa sekarang atau gak sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau ada orang Islam bilang syariat Islam gak sesuai perkembangan zaman, kata para ulama, ini hukumnya murtad, kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian perbedaannya dengan syariatnya nabi-nabi terdahulu, kata para ulama, wa anna syara'ahu nasikhun li syara'i al-mutaqaddimah. Syariatnya nabi ini mengamandemen, merevisi terhadap syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Syariatnya nabi-nabi terdahulu diamandemen dengan syariatnya nabi kita. Sudah direvisi, diganti. Karenanya kalau ada orang pengikut agama lain, misalnya Yahudi, ada Yahudi taat beragama, ajaran agamanya dilakukan semua sama dia, gak diterima oleh Allah karena sudah diamandemen, sudah gak berlaku. Itu seandainya ajaran agama yang masih asli. Padahal agama mereka yang ada sekarang, semua agama samawi yang ada sekarang di luar Islam, Yahudi, Nasara, itu sudah mengalami tahrif, mengalami distorsi, sudah gak asli. Karenanya orang beribadah dengan ajaran mereka itu gak diterima oleh Allah, gak diterima. Ini keyakinan di dalam agama. Setiap agama itu beda, jangan disama-samakan. Ini saudara, pentingnya di dalam momen-momen ini kita menghadirkan keagungan baginda Rasulullah. Rasulullah itu manusia paling agung, baik secara fisik maupun secara akhlak budi pekerti. Kemudian beliau ini juga paling mulia, baik itu syariatnya, baik itu umatnya, baik itu sahabatnya, baik keluarganya maupun para pewaris, para ulamanya. Itu beda memang dengan umat-umat para nabi terdahulu. Karenanya gak boleh dan jangan disama-samakan. Kalau disama-samakan itu berarti gak pernah ikut ajaran maulid atau gak ngerti ajaran maulid. Ini pentingnya kita mengadakan acara maulid. Tujuannya apa? Untuk mengoreksi sejarah perjalanan akidah kita di dalam agama sama enggak dengan yang digariskan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan semuanya memang tergambarkan dalam pribadi baginda Rasulullah SAW. Ini maulid. Dan ini kembali kepada maulid ya, karena ini agak keluar sedikit. Gak apa-apalah, karena temanya kan yang dikasih sama Aba Muzammil, Maulid Nabi sebagai momen mengoreksi atau meluruskan keimanan kita di dalam Islam. Karena sekarang ini banyak yang mau membengkok-bengkokkan. Nah, sekarang kembali kepada acara maulid. Maulid ini momennya adalah mengagungkan baginda Rasulullah SAW. Nah, Maulid Nabi ini karena momennya mengagungkan Rasulullah. Maulid Nabi ini ada khasiatnya. Apa khasiatnya Maulid Nabi? Kalau tadi ya, misalnya kalau Ustadz Habib berceramah, kita maulid mengharap syafaat Rasulullah, itu di akhirat saudara. Kadang-kadang kita ini mau melakukan amalan walaupun ibadah itu kalau imbalannya dunia. Betul. Kadang-kadang kita takut bermaksiat hanya takut susah aja hidup di dunia. Kan ada memang ajaran-ajaran agama janjinya atau ancamannya duniawi, kita senang. Contoh, kadang-kadang ada orang rajin baca Quran, cuma yang dibaca surat Waqiah terus, nggak baca yang lain. Itu kira-kira ingin apa biasanya? Ingin kaya. Coba gak ada janji kaya, mungkin gak baca surat Waqiah itu. Tapi ya gak apa-apa, karena memang sebagian syariat
Ada yang memang iming-imingnya duniawi, gak apa-apa. Itu biasanya untuk orang-orang, untuk kita yang lemah iman ini. Kalau galau udah baca waqiah, baca apa? Ibadahnya untuk dunia. Lupa kalau duniawi ini sebenarnya takaran dan takdir dari Allah. Sebenarnya nggak perlu tujuan itu. Ya cuma kita akan lemah iman ini. Nah, maulid ini ternyata ada khasiatnya di dunia. Apa? Yang pertama, orang yang merayakan maulid, khasiat yang pertama, al-aman fi dzalikal 'am. Oleh Allah diberi keamanan selama setahun. Karenanya dengan maulid ini kita berharap Allah melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi aset-aset kita, melindungi lingkungan kita, melindungi bangsa kita. Amin Allahumma amin. Mengapa orang yang merayakan maulid diberi keamanan oleh Allah? Ingat, Rasulullah SAW sebelum lahir, hanya karena menyambut lahirnya Rasulullah itu lahir dari suku namanya suku apa? Suku Quraisy. Ingat keutamaan Quraisy. Ada ayat di dalam Al-Quran, ada surat namanya surat Quraisy. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang Quraisy, kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Satu musim orang Quraisy ini ke Yaman berniaga, satu musim satunya ke Palestina, ke Syam berniaga, pulang bawa barang dagangan. Pada musim haji dijual ke jamaah haji. Karena orang Quraisy ini pedagang, orangnya sukses. Orang yang pedagang ya, yang saudagar, bisnis, pengusaha rata-rata kaya. Itu pedagang. Maka bagaimana? Falyabudu rabb hadzal bait. Hai orang Quraisy, sembahlah Tuhan Baitullah ini, yaitu Allah. Mengapa? Allazi at'amahum min ju'. Allah memberi makan mereka dari lapar. Ketika suku-suku Arab yang lain kelaparan, Quraisy gak pernah kelaparan. Dijaga oleh Allah karena mereka kaya. Mengapa dijaga dari kelaparan? Orang lapar itu bahaya, saudara. Kalau lapar, kadang-kadang bisa sembarangan mengambil haknya orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Itu akibat lapar. Apalagi yang lapar itu pikirannya tambah itu, gak pernah kenyang itu. Kalau orang yang lapar ini otaknya, pikirannya lebih bahaya daripada lapar perut. Karena menjadi orang rakus. Nah, orang Quraisy ini gak pernah lapar. Karena mereka memang saudagar, dijaga oleh Allah. Karena dijaga akhlaknya baik orang Quraisy. Kemudian yang kedua, wa amanahum min khauf. Allah memberi keamanan mereka dari rasa takut. Maksudnya bagaimana? Ketika suku-suku Arab yang lain saling serang, ada satu suku kelaparan menyerang suku sebelah. Nanti yang laki-laki dibunuh, yang perempuan diboyong, jadikan tawanan, jadikan budak, dijual, hartanya diambil. Suku Quraisy ini gak ada yang berani nyerang, gak ada. Malah ketika orang-orang Arab suku lain bepergian sendirian atau kelompok kecil, malam-malam ketemu rampok, dirampok, dibunuh. Kecuali orang Quraisy. Orang Quraisy ini melakukan perjalanan walaupun sendirian, malam-malam di padang pasir jumpa dengan perampok. Perampoknya tanya, dari mana? Kami dari keluarga Quraisy, penjaga tanah suci. Rampoknya gak berani, saudara. Mengapa? Takut kualat. Takut memang. Nah, mengapa orang Quraisy dijaga oleh Allah? Karena bangsa mereka akan melahirkan baginda Rasulullah. Itu karena Rasulullah mau lahir dari mereka, dijaga oleh Allah. Itu bangsa Quraisy. Karenanya orang yang merayakan Maulid oleh Allah diberi keamanan selama 1 tahun. Jadi kita ini sekarang Maulid, mudah-mudahan setahun ini aman. Nanti tahun depan kita perpanjang. Siap? Perpanjang.
Karenanya kata para ulama, orang yang bepergian dianjurkan ketika akan berangkat baca surat Quraisy. Mengapa? Biar aman di perjalanan. Selain aman, nanti gampang dapat makan. Karena di sini kan diberi makan kan memang. Dijaga ya, diberi makan dari rasa lapar. Ini surat Quraisy. Ini memang luar biasa saudara, Maulid Nabi itu. Kemudian yang kedua, khasiat yang kedua, wa busyra ajilah linailil hawaiji wal marab. Maulid Nabi ini berarti kabar gembira bahwa sebentar lagi hajat-hajat dan keinginan kita tercapai. Amin Allahumma amin. Mengapa seperti itu? Rasulullah sejak lahir selalu menjadi sebab datangnya keberkahan, datangnya rahmat Allah, datangnya kemudahan bagi orang-orang yang merawat beliau. Rasulullah itu sejak kecil gak menyusahkan saudara, malah menyenangkan. Bayangkan ya, Rasulullah ketika masih kecil, setiap baginda ini bangun tidur, diriwayatkan di dalam As-Sirah An-Nabawiyah, wajahnya selalu bersih, gak ada kotoran, dan rambutnya tersisir rapi. Itu bangun tidur. Kalau bukan Rasulullah macam kita, gak nunggu bangun tidur, ngantuk aja sudah kelihatan jelek gitu. Padahal baru ngantuk, apalagi bangun tidur. Memang beda, memang Rasulullah dengan manusia beda. Ini secara pribadi. Kemudian beliau ini gak menyusahkan orang. Bahkan kehadiran Rasulullah di tengah-tengah satu keluarga menjadi sebab datangnya keberkahan. Diriwayatkan oleh Siti Halimah As-Sa'diyah. Siti Halimah ini keluarga yang ekonominya minus, menengah ke bawah. Pergi ke Mekah dari kampungnya bersama rombongan-rombongan suami istri mencari kerja, menyusui bayi. Karena orang Mekah ini orang-orang beruang, biasanya bayinya disusukan pada orang. Karena orang kota, mirip orang Cibubur di sini. Banyak uangnya, yang banyak itu. Jadi kalau punya anak gak disusui sendiri, disusukan pada orang. Mengapa disusukan pada orang kampung, orang pedalaman? Pertama, agar fisiknya sehat. Karena orang kampung, orang pedalaman lebih sehat daripada orang kota. Tapi orang kampung dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang orang kampung sudah gak sehat juga, karena kemana-mana naik motor, dah masuk angin juga orang kampung. Yang kedua, disusukan pada orang kampung. Tujuan yang kedua itu agar tutur katanya fasih, bahasanya fasih. Karena orang kota ini, karena terjadi interaksi dengan berbagai budaya, berbagai suku, ini pengaruh pada bahasa orang fasih. Nah, Ibu Halimah ini ketika pertama kali ditawarkan bayi, Rasulullah awalnya gak mau. Itu cerita beliau. Mengapa gak mau? Kami cari bayi kan cari bayaran. Kami tanya, ini ayahnya mana? Oh, ini anak yatim. Anak yatim. Loh, terus kalau kami menyusui ini, yang bayar kami siapa? Kakeknya keluar. Jangan khawatir, ada kakeknya. Kakeknya sudah aki-aki, sudah tua. Namanya laki-laki, kalau sudah aki-aki, sudah tua, cari uang tidak produktif. Bukan karena pensiun saudara, tapi memang tidak produktif. Mengapa? Nanti mau berangkat kerja, cari minyak angin dulu. Sampai di tempat kerja masih duduk dulu agak lama. Nanti pulang kerja, cari cucunya, minta injak pahanya sama punggungnya. Kan gitu orang-orang tua itu. Kalau pengalaman itu berarti sudah tua. Jadi gak produktif. Akhirnya apa? Kata kakeknya, loh kakeknya masih ada. Akhirnya Ibu Halimah mundur. Ketika malam terakhir sudah rombongan-rombongan mau pulang, teman-temannya Ibu Halimah sudah dapat bayi semua, Ibu Halimah belum dapat. Ngobrol dengan suaminya, bang, gimana ini kita belum dapat. Terus gimana dek? Gimana ya kalau bayi yang yatim itu terpaksa kita bawa, barangkali ada barokahnya. Daripada pulang nggak bawa apa-apa, biarlah ambil aja.
Akhirnya Rasulullah diambil. Begitu mengambil Rasulullah, apa yang terjadi? Langsung berubah saudara keluarganya. Pergi dari kampung ke Mekah, anaknya sendiri yang bayi, kalau malam gak bisa tidur, nangis terus. Mengapa? Lapar, kurang nyusu. Air susunya sendiri kurang deras. Karena beliau sendiri, Ibu Halimah, kurang makan, kurang asupan protein dan gizi. Tapi begitu mengambil bayi Rasulullah, air susunya langsung deras. Anaknya sendiri malam itu bisa terlelap tidur. Ini barokah luar biasa. Dan ketika Rasulullah diambil, ditaruh pada susu yang sebelah kanan, yang kiri untuk anaknya sendiri. Setelah itu, apabila Rasulullah dikasih susu yang sebelah kiri, gak pernah mau. Padahal masih bayi, saudara. Rasulullah masih bayi, sudah mengerti haknya orang lain. Nah, sekarang ini kadang sudah tua, sudah jadi pemimpin katanya, gak ngerti haknya orang lain, main suropot aja, berarti seperti anak-anak. Tapi anak-anak biasa. Kalau Rasulullah itu beda, saudara. Dan begitu Ibu Halimah ini pulang ke kampungnya, di kampung Bani Sa'ad, ya, kampung Bani Sa'ad, apa yang terjadi? Ibu Halimah ini keluarganya usahanya gembala kambing. Saudara yang pernah umroh, pernah haji, kalau punya kambing banyak, coba lihat di perjalanan, mau digembala di mana di sana ini? Wah, nggak ada rumput memang, tempat bernaung aja nggak ada. Nah, kambing-kambing tetangganya, tetangga Ibu Halimah, pagi-pagi diantarkan ke tempat gembala, itu kambingnya kurus-kurus, lapar-lapar. Sore pulangnya tetap kurus dan lapar. Tapi untuk kambingnya Ibu Halimah, sejak mengambil baginda Rasulullah SAW, pagi-pagi dalam keadaan lapar, diantarkan ke tempat gembala, sore-sore diambil, itu kenyang-kenyang, gemuk-gemuk dan banyak air susu. Sampai-sampai tetangga-tetangganya pada ngomong, kalau gembala kambing kumpulkan dengan kambingnya Ibu Halimah. Kambingnya Ibu Halimah pandai cari makan. Padahal bukan pandai, ini semata-mata karena barokahnya baginda Rasulullah. Jadi Rasulullah ini sejak bayi memang selalu menjadi penyebab terkabulnya hajatnya orang. Karenanya orang yang berta'alluq, yang bergantung dengan baginda Rasulullah SAW, dengan memperbanyak membaca sholawat, urusannya dimudahkan. Makanya sebagian narasi-narasi sholawat itu kan untuk memudahkan terkabulnya hajat. Contohnya seperti sholawat nariyah. Hafal sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ini narasi-narasi dalam sholawat nariyah gak syirik. Yang bilang syirik berarti sumbu pendek. Yang bilang syirik berarti gagal paham. Mengapa? Narasi-narasi ini simbol keagungan baginda Rasulullah, dan sungguhan memang itu bukan pencitraan, bukan mengada-ngada. Wahabi bilang syirik karena nggak tahu aja, nggak paham.
Ini contoh lagi ya. Ini mau saya contohkan. Sholawat tibil qulub. Hafal tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di dalam narasi sholawat ini coba saya terangkan terakhir ya. Yang pertama, Rasulullah itu tibbil qulubi wa dawaiha, pengobat hati dan penawarnya. Orang yang hatinya sakit, Rasulullah bisa menyembuhkan. Sakit hati itu apa? Yang dimaksud sakit hati di sini bukan ditinggal kekasih, bukan. Itu namanya patah hati. Sakit hati itu ada dua. Yang pertama hatinya syirik atau kafir, itu penyakit kronis. Yang kedua hatinya mengandung ya syirik, munafir dan munafik, itu kronis. Yang kedua hatinya selalu membayangkan kemaksiatan, itu sakit hati. Misalnya yang dipikiri istrinya tetangga, istrinya kawan, itu masalah hatinya itu. Bukan karena dia lebih cantik, hatinya aja lagi sakit. Rasulullah itu obat hati. Yang kronis contohnya, pada waktu setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah ngajak para sahabat dan orang-orang yang baru masuk Islam menuju peperangan Hunain. Akan perang Hunain. Memerangi orang-orang Hunain ya, suku Hawazin di Hunain. Lalu ada orang Quraisy, dia Islamnya agak kuat, masih mu'allaf. Sebenarnya ya masih kafir, cuma karena gak masuk Islam takut, namanya orang ini namanya Syaibah. Oleh Rasulullah diajak, Syaibah, kamu ikut perang, ikut saya. Ya Rasulullah, ikut perang. Sahabat yang ikut perang jumlahnya 12.000 orang. Karena 12.000 orang, para sahabat ini santai, ini pasti menang, gak kira kalah. Ternyata orang Hawazin pasang jebakan pemanah, ribuan pemanah ada di bukit-bukit gunung. Begitu Rasulullah dan para sahabat memasuki lembah, dipanah dari atas. Akhirnya apa? Para sahabat semuanya lari tunggang langgang. Yang tidak lari Rasulullah, lalu pamannya Sayyidina Abbas, lalu Syaibah ini gak lari. Nah, melihat Rasulullah ini sendirian, cuma dengan pamannya, karena hatinya masih sakit, kambuh lagi penyakitnya. Ini gara-gara Muhammad keluarga saya mati semua dalam perang Badar. Sekarang ini kesempatan, dia lagi sendirian, saya bunuh sekarang. Cuma jangan dari depan. Kalau dari depan ada pamannya, pasti dibela. Dari belakang, dihunusnya pedang. Begitu pedangnya dihunus, mau maju dia. Begitu mau maju, ternyata bagaimana? Semacam ada kobaran api di depan, gak jadi. Lalu Rasulullah menoleh, Syaibah, kamu ada apa? Gak ada apa-apa Rasulullah. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah dadanya dipegang. Begitu dadanya dipegang, apa yang terjadi? Kata Syaibah, sejak saat itu aku lihat wajah Rasulullah. Rasulullah lebih aku cintai daripada kedua orang tuaku. Langsung berubah saudara.
ini namanya Rasulullah pengobat hati. Karenanya kita hadir acara maulid jangan cuma ngurus urusan dunia. Yang paling penting kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengobati hati kita. Hati kita ini sakit. Mengapa sakit? Dunia terus yang dipikir. Hati sakit. Berharap langsung sembuh. Langsung menjadi sahabat yang baik. Ini tibbil qulub wa dawaiha. Kemudian narasi berikutnya, wa'afiyatil abadan wa shifaiha. Rasulullah itu penyembah badan, penyembuh badan dan pengobatnya. Orang yang sakit fisik bisa sembuh. Lalu narasi berikutnya, wa nuril absar wa dhiyaiha. Cahaya mata dan penerangnya. Ini contoh ya, ini biar agak singkat. Dan ini sungguhan. Ini contohnya bagaimana? Ini kalau pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, pada waktu perang Uhud, ada sahabat namanya Qatadah bin An-Nu'man Al-Ansari. Kena panah oleh musuh. Panah kena matanya. Begitu panah ini dilepas, matanya ikut. Matanya tinggal satu. Selesai perang, matanya dibawa menghadap Rasulullah. Rasulullah, tolong saya. Ada apa Qatadah? Ini Rasulullah, mata saya satunya lepas. Kena musuh tadi. Lalu kata Rasulullah kasih opsi. Qatadah, kalau kamu mau buang aja. Kamu dijamin masuk surga. Tapi kalau kamu mau, ya aku kembalikan. Ternyata kata Qatadah apa? Rasulullah, surga itu balasan yang agung. Siapapun pasti ingin masuk surga. Cuma kalau mata yang satu ini gak kembali. Ini gimana nasib saya? Saya ini tipe laki-laki suka kawin Rasulullah. Dan saya ini masih ingin nambah lagi. Kalau ini gak kembali, siapa yang mau sama saya? Jadi memang beliau ini pragmatis, ingin kawin lagi. Kalau para sahabat itu terus terang saudara. Kalau sekarang ini kadang ngomong aja gak berani. Baru jangan ngomong. Cuma ngomong sudah takut sama Polda. Tahu Polda, polisi dapur. Ngomong aja. Akhirnya apa saudara? Akhirnya mata itu diambil, dipasang oleh Rasulullah. Begitu dipasang langsung sembuh. Dan sampai menjelang wafat, kata Sayyidina Qatadah, mata yang dipasang oleh Rasulullah pandangannya lebih tajam daripada yang sebelahnya. Memasukkan jarum, sudah tua, itu gak pakai kacamata, gak pakai apa, memasukkan benang ke dalam jarum. Karena matanya memang Rasulullah yang menyembuhkan. Setelah sembuh, setelah dipasang, kata Sayyidina Qatadah, Rasulullah ada lagi satu permintaan. Apa itu? Doakan masuk surga. Tadi mau dijamin gak mau. Karena beliau realistis. Ini kalau tinggal satu siapa yang mau sama awak gitu. Realistis dia. Akhirnya didoakan masuk surga. Mengapa? Rasulullah SAW memang menginginkan semua umatnya itu masuk surga. Kita ini oleh Rasulullah selalu didoakan saudara. Rasulullah itu makhluk. Rasulullah itu menyayangi kita melebihi orang tua kita. Mengapa? Kalau orang tua kita takut kita tidak makan. Kalau sudah dewasa takut kita tidak punya pekerjaan yang layak. Itu aja. Yang kadang-kadang ya urusan agama ya agak apa namanya ya. Ya agak minim ya, agak abal-abal. Kok abal-abal? Kadang-kadang anaknya telat bangun, gak sholat subuh, santai dia. Tapi kalau anaknya terlambat sampai gak sekolah, marah-marah. Betul? Artinya apa? Sayangnya itu ya pendek, jangka pendek. Tapi kalau Rasulullah itu sayangnya jangka panjang saudara. Rasulullah itu setiap waktu mendoakan kita. Di dalam hadis ya, riwayat Imam Al-Bazzar dari Anas bin Malik, hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, hayati khairun lakum tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Aku ini hidup baik buat kalian. Mengapa baik? Kalian berbuat sesuatu, solusinya disampaikan melalui aku.
Ketika Rasulullah hidup, para sahabat ada persoalan apapun datang menghadap Rasulullah. Gak punya kerja menghadap Rasulullah. Gak punya tempat tinggal di depan rumah Rasulullah. Gak ada yang mau dimakan, nunggu makanan dari Rasulullah. Gak punya istri, menghadap Rasulullah agar dicarikan istri, dilamarkan anaknya orang. Karena kalau ngelamar sendiri gak diterima. Kan banyak begitu. Kamu belum kawin, siapa yang mau sama saya? Rasulullah katanya. Oh, kamu datang ke sana, di sana punya anak perempuan, sampaikan salam saya. Diterima. Mengapa? Rasulullah yang menjadi mediator. Ini para sahabat sampai sakit apa saja dulu ketika Rasulullah masih hidup. Kalau Rasulullah sudah tidak ada, bagaimana? Wa mamati khairun lakum. Aku ini meninggal juga baik buat kamu umatku. Jangan khawatir. Mengapa? Tu'radu alayya a'malukum. Amal perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. Apapun yang kita lakukan Rasulullah itu tahu, saudara. Kalau kita banyak maksiat, malu enggak sama Rasulullah? Paling enggak ya malu pada Rasulullah. In ra'aitu khairan hamidullah azza wajalla. Kalau aku lihat perbuatan kamu baik, aku memuji. Alhamdulillah, lagi ngumpul di Al-Ittihad. Sholat berjamaah, senang Rasulullah. Tapi wa in ra'aitu ghaira dzalik, kalau aku lihat lagi gak baik-baik yang dilakukan, istaghfartu lakum. Aku doakan Allah mengampuni kamu. Rasulullah memang benar-benar rahmatan lil alamin. Bagi yang beriman rahmatnya sempurna. Artinya apa? Rasulullah ini memang perhatiannya luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah ini punya doa khusus. Sabda beliau, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa khusus yang diijabah oleh Allah. Nabi-nabi terdahulu jatahnya sudah diambil. Doa khusus istimewa. Tetapi untuk doanya Rasulullah, khabbatuha li ummati yaumal qiyamah. Doa saya yang khusus saya simpan untuk umatku besok pada hari kiamat. Yang dipikirkan kita, saudara, oleh Rasulullah itu punya doa. Coba kita punya jatah doa khusus, kira-kira sudah diambil apa belum? Mungkin sudah diambil. Minta 4 rumah mewah, lalu mobil mewah, ya. Kemudian apa lagi? Istrinya 4, biar lengkap. Mengapa? Ini jatah dari Allah. Nanti begitu. Ya gak dikasih kita. Gak punya memang. Nah, untuk siapa jatah? Rasulullah ini punya jatah syafaat. Ternyata kata beliau, sabda beliau, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku ini untuk umatku yang super nakal, pelaku dosa-dosa besar. Ya mudah-mudahanlah kita besok di akhirat mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Kayaknya kita ini perlu didongkrak dengan syafaat. Kalau nggak pakai syafaat, kayaknya gimana besok di akhirat? Berat melihat amal kita sendiri. Karenanya kita maulid, kita menghadirkan keagungan baginda Rasulullah SAW. Kita luruskan akidah kita dan kita berharap semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, ini saudara-saudara beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan hikmah maulid Nabi SAW pada momen hari ini. Selanjutnya, karena panitia tadi minta sesi tanya jawab, waktu saya serahkan kepada MC. Saya belum menutup dengan salam. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan.